Assalamualaikum, halo sahabat properti. Di video ini kita review satu desain rumah yang menarik, dari Rumah 36. Bergaya Skandinavia minimalis. Meski hanya 5x12 meter, tapi punya 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang kerja, balkoni, dan lain-lain. Banyak inspirasi untuk Anda, tonton terus videonya. Sedang cari rumah di Depok dan sekitarnya? Ini rumah tipe 3660. Lokasi Cilangkap, Depok, dekat Tol Cimanggis dan Raya Bogor. Harga 380 jutaan. Cek link di deskripsi. Ini tampilan fasad rumahnya. Desainnya bergaya Skandinavia, dengan sentuhan minimalis agar tak nampak monoton. Nampak bukaan jendela lebar, khas gaya Skandinavia. Fasadnya berwarna dasar putih, dengan aksen garis coklat di sisi kiri rumah. Lebar rumah hanya 5 meter, 2 lantai. Dengan carport di lantai bawah. Atapnya berbahan genteng, dengan model pelana yang bersusun. Ini juga adalah model atap khas gaya Skandinavia. Nampak bukaan skylight di sisi kiri, dan atap dak beton untuk toren air di sisi kanan. Di pagar depan ada space untuk penghijauan. Pagar carportnya dari besi hollow finishing cat putih. Ukuran carport masih cukup untuk mobil keluarga. Lantai carportnya berbahan keramik bermotif, dengan permukaan kasar. Dari sini nampak bahwa rumahnya punya 2 teras, dan 2 pintu masuk. Teras pertama ada di depan, di sisi kanan rumah. Sedangkan teras kedua ada di belakang carport. Teras tidak luas, tapi cukup untuk area transisi. Di sini ada beberapa bukaan jendela lebar, dan 1 pintu masuk. Ada lampu downlight dan lampu dinding untuk pencahayaan di teras. Ayo kita ke dalam. Sebelum masuk, kita pelajari dulu denah rumahnya. Di lantai 1, ada 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Demikian juga di lantai 2, ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Memasuki rumah, area pertama yang kita dapati adalah ruang tamu. Di sini ada sofa two-seater dan 1 coffee table. 1 jendela besar di sudut ruangan. Desain ruangan simpel saja, mengingat ruangan tak terlalu luas. Ada 1 televisi digantung di dinding. Backdropnya berdesain minimalis, dengan garis-garis coklat. Ruang tamu adalah juga ruang nonton keluarga. Kita lanjutkan ke area belakang. Ada 1 tangga di sisi kanan. Di bawah tangga, kita dapati ada 2 buah pintu. Pertama, kita ke pintu yang di sisi kanan. Ini adalah kamar pertama, kamar anak. Tidak luas, tapi cukup untuk ranjang single bed, meja belajar, meja rias, dan 1 lemari. Ada jendela di sudut, mengarah ke 1 space kecil di samping rumah. Tak banyak dekorasi, mengingat ruangan tidak luas. Kita beralih ke pintu selanjutnya. Letaknya di bawah tangga. Ini adalah kamar mandi lantai 1. Ukurannya kompak. Di sini ada kloset duduk dan shower. Dinding diberi keramik full hingga ke atas. Untuk
toileters, digunakan ambalan-ambalan di sudut ruangan. Kita kembali ke living room. Di belakang backdrop televisi, kita dapati satu ruangan yang dijadikan area makan. Luasnya pas untuk satu meja makan dan 4 kursi duduk. Dekorasinya simpel saja, berupa lukisan lebar, beberapa pot tanaman, serta satu cermin pajangan. Dipadu dengan dinding bercat hijau, dan lampu-lampu di atasnya, jadi nampak cukup apik dan cantik. Dari sini, nampak satu lorong ke area dapur di depan. Untuk menjaga privasi, di sini diberi partisi dengan ruang tamu. Sekarang, kita menuju ke satu pintu di belakang. Ini adalah master bedroom. Ukurannya juga tidak besar, tapi tertata dengan cermat. Ada satu ranjang queen size, bedside table, meja rias dan lemari. Untuk memaksimalkan space, lemari digunakan model gantung dan berdiri. Dibuat mengelilingi dinding ranjang. Sekarang, kita menuju ruangan depan. Berada di area fasad. Ini adalah area dapur. Kitchen setnya berlayout linear. Backsplash dari keramik heksagonal putih. Fasilitasnya cukup lengkap, dan banyak lemari penyimpanan. Dapur punya pintu sendiri ke arah teras depan. Dan punya 2 jendela, ke arah carport dan teras. Sekarang, waktunya kita melihat ke lantai 2. Ini adalah tangga ke lantai 2. Anak tangganya dari beton dilapis kayu. Railingnya dari besi hollow finishing cat putih. Dinding sampingnya diberi dekorasi piring-piring keramik, agar tidak kosong. Kita sampai di selasar lantai 2. Ini penampakan void serta tangganya dari atas. Di akhir video, kita akan review apa saja keunggulan desain rumah ini. Tonton videonya sampai habis. Pertama, kita ke sudut kanan belakang rumah. Area ini difungsikan sebagai servis area untuk cuci, jemur, dan setrika. Ada juga wastafel di sini. Kita bisa menjemur baju di sini, karena di atasnya ada skylight. Sehingga panas matahari tetap bisa masuk ke dalam. Serta ada kisi-kisi pada tembok untuk membuang uap air. Kita lanjutkan ke area berikutnya. Kita masuk ke pintu ini. Ini adalah kamar mandi lantai 2. Di sini ada kloset duduk dan shower. Area kloset dan shower dipisahkan oleh partisi kaca, dan dibedakan dengan motif dan warna keramiknya. Tempat toileters dari ambalan di sudut area shower. Sejauh ini bagaimana pendapat rekan-rekan tentang desain rumahnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita beralih ke area tengah lantai 2. Di sini ada open space yang cukup luas. Areanya sangat nyaman. Di sini difungsikan sebagai musola. Dindingnya dari bata ekspos, atapnya diberi skylight. Dan ada tanaman hias. Untuk non-muslim, area ini sangat cocok difungsikan sebagai living room. Masih di area tengah, di sisi kanan rumah. Ditempatkan meja dan kursi, menjadi area kerja yang cukup nyaman. Di sampingnya ada rak-rak buku dan sofa duduk, untuk tempat baca. Di akhir video, kita akan review apa saja keunggulan desain rumah ini. Tonton videonya sampai habis. Kita lanjutkan ke area depan lantai 2. Di sini, kita dapati 3 buah pintu. Kita masuk ke pintu pertama. Ini adalah kamar ketiga rumah ini.
Kamar anak. Ada ranjang single bed, lemari, dan meja belajar. Di sudut ada jendela ke arah area tengah. Digunakan lemari berpintu kaca, agar menimbulkan kesan luas pada ruangan. Kita lanjutkan ke pintu kedua. Ini adalah kamar keempat, kamar anak. Ukurannya sama dengan kamar sebelumnya, dan fasilitasnya mirip. Bedanya, di sini ada jendela yang lebar di satu sisinya, membuat ruangan sangat terang. Ini adalah jendela fasad, yang mengarah ke jalan depan. Pintu ketiga, dikelilingi jendela kaca. Ini adalah pintu ke mini balkoni rumah ini. Tidak luas, hanya ada satu kursi dan coffee table. Tapi cocok untuk tempat menyepi dan mencari inspirasi. Balkoni ini nampak dari arah depan rumah. Ini adalah beberapa keunggulan desain rumahnya. Pada fasad, terdapat dua pintu masuk ke rumah. Lewat teras depan, dan teras belakang carport. Dengan ada alternatif jalan ini, maka penghuni bisa masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur, jika di ruang tamu sedang ada tamu. Layout ruangan sangat tertata apik. Setiap jengkal lahan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga secara fungsi ruangan terpenuhi dan juga secara estetika tetap nampak cantik. Meski lahan kecil, tapi rumah ini masih bisa punya 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang kerja, musola, dan balkoni. Cocok untuk keluarga dengan banyak anak. Setiap kamar punya akses jendela keluar, sehingga sirkulasi udara terjaga, dan cahaya alami masih bisa masuk ke dalam. Itu tadi review desain rumah dari Rumah 36. Bagaimana pendapat rekan-rekan dari desain rumahnya? Apakah ini desain favorit Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.